Sejarah adalah kejadian di masa lampau yang disusun berdasarkan peninggalan-peninggalan berbagai peristiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 10 3, kami berada di Candi Bajang Ratu. Gapura Bajang Ratu terbuat dari batu bata merah buatan zaman Majapahit. Pondasi Candi Bajang Ratu ditemukan pada tahun 2023. Di sini saya mau bertanya, singkat tadi apa boleh Pak? Boleh-boleh aja. Ya. Di sini saya mau nanya seputar candi ini. Bagaimana sejarah singkatnya Pak? Sejarah singkatnya yang mengenai namanya, Mas. Ya, nama dari Namanya kan disebut Bajang Ratu. Nah, Bajang itu kecil, Mas. Bajang itu kecil. Nah, Bajang itu kecil, sejak kecil sudah dijadikan ratu, tapi dia bajang. Makanya Gapura ini disebut Bajang Ratu, seperti itu. Nah, mengenai yang kedua, mengenai pintu masuk ke sebuah bangunan suci untuk memperingati wafatnya Raja Jayanegara. Nah, Raja Jayanegara ini sejak kecil sudah dinobatkan menjadi raja sampai usia 30 tahun. Akhirnya dia wafat pada tahun 1328, seperti itu. Saya mau nanya tentang ini Pak, batu-batunya ini apa itu Pak? Yang berasal dari mana ini batu-batunya? Batu batanya ini kalau dulu kan termasuk buatan zaman Majapahit, zaman Majapahit. Nah, yang kedua itu kan Gapura Bajang Ratu ini kan sudah pernah diperbaiki atau direnovasi. Ini sempat hancur ya Pak? Ya sempat, tapi hancurnya itu nggak keseluruhan, hanya sebagian aja bata-bata yang ada di luar. Makanya dibuka pada tahun 1915 oleh zaman Belanda. Akhirnya dilanjutkan pada tahun 1985 oleh kantor daerah Traulan, kantor BPK wilayah 11 daerah Traulan. Kita saat ini berada di Candi Bajang Ratu. Candi Bajang Ratu modelnya adalah Gapura Paduraksa. Gapura Paduraksa itu berbentuk tertutup atasnya. Sementara kalau yang kita biasa lihat di luar itu namanya Candi Bentar. Candi Bentar dan Gapura Paduraksa itu berbeda. Masing-masing itu memisahkan wilayah mana dan mana. Kalau misalnya Gapura yang Candi Bentar biasanya itu wilayah yang sifatnya itu non profan, sifatnya itu bebas, semua orang bisa masuk. Sementara ketika Gapuranya itu berbentuk paduraksa seperti ini, dia memisahkan antara wilayah yang bebas ke wilayah yang lebih formal. Betul, hanya wilayah orang-orang khusus bisa masuk. Nah, ini Gapura Bajang Ratu sendiri itu kalau misalnya dilihat itu relief tentang Sri Tanjung. Sri Tanjung itu kisah kalau misalnya kita tahu wilayah itu namanya Banyuwangi. Nah, itu bercerita tentang bagaimana disebutkan Banyuwangi itu gitu. Kemudian terkait dengan
ini juga disebutkan di dalam negara keragaman. Nah, negara keragaman itu menyebutkan juga bahwa ini adalah tempat penerimaan untuk jaya negara. Nah, tetapi masalahnya adalah apakah betul itu tempat penerimaan jaya negara, karena biasanya tempat penerimaan itu di Candi, sementara ini adalah bentuk bangunan gitu, seperti pintu masuk. Nah, sekarang di mana permasalahannya kan? Candinya di sebelah mana tempat penerimaannya, atau dia masuk dari mana ke mana? Sementara kalau misalnya kita tarik lagi dari sana, itu ada namanya gapura yang sifatnya bentuknya candi putar, namanya gapura oriental. Nah, sana belum. Sekarang kalau misalnya bisa main ke Waringin Lawang, nah, ini pun bagian dari kompleks cagar budaya nasional Labuhan. Jadi adalah bagian dari kompleks pertanian, struktur pada masa Majapahit yang ada di sini. Selain ada si candi Bajang Ratu ini, ada Waringin Lawang, ada Segaran, ada Watu Sumpak, dan masih banyak lagi keliling sini. Jadi ini luas banget. Luas sekali. Jadi ini cuman kayak pintu masuk kecil. Ini hanya salah satu bagiannya, gitu. Tapi kita belum bisa banyak bercerita ini dari mana ke mana, karena masih banyak yang harus kita teliti dan masih banyak yang harus kita kaji. Kira-kira begitu. Terima kasih ya, Pak. Oke, kami di sini dari kelompok 7. Kami berada di kunjungan kedua, yakni Museum Trawulan. Museum Trawulan sendiri adalah tempat peninggalan, yaitu patung-patung seperti patung ini, patung itu, dan yang lainnya. Sebaran situs di Trawulan yang pertama adalah Candi Bajang Ratu. Candi Bajang Ratu merupakan jenis gapura padu raksa yang mana pada bagian atap gapura menyatu dalam konsep Hindu. Bangunan berbentuk padu raksa memiliki makna bahwa seseorang akan memasuki tempat suci diharapkan telah menyatukan seluruh pikirannya hanya pada hal-hal yang terkait dengan kebaikan sebagai simbol untuk mengusir roh jahat. Pikiran jahat di atas padu raksa biasanya terdapat relief kala dalam bentuk mata melotot dan gigi bertaring dengan mulut terbuka yang siap menerkam roh-roh jahat yang akan memasuki tempat suci. Persebaran situs di Trawulan yang kedua, yakni Candi Brahu. Candi Brahu merupakan candi tertinggi di Jawa Timur. Candi Brahu menghadap ke barat dan berdiri di atas batu yang tinggi. Posisi ruang candi berada di bagian tubuh candi. Dengan demikian, posisi tangga naik ke ruang candi sangat curam. Berdasarkan bentuk arsitektur candi dan sisa profil di bagian kemuncak bangunan yang menggambarkan sebuah stupa, dapat disimpulkan candi ini merupakan tempat pemujaan Buddha. merupakan situs yang istimewa. Kenapa? Karena keberadaannya ini di Majapahit, gitu ya, sehingga berkaitan erat dengan penyelamatan dan pelestarian. Dan Majapahit ini merupakan kerajaan Buddha terbesar dan terakhir, ya, yang sekarang katakanlah ikon negara kita. Karena apa yang diwariskan ini adalah sebagai motivator, begitu ya, sehingga apa yang dulu bagian dari Jalan Majapahit yang merealisasikan Nusantara atau menyatukan Nusantara ini, ya, itu ada upaya yang dilakukan untuk menyatukan Nusantara.
kami berada di tempat ketiga, yakni di Candi Brahu. Ini sungguh unik ya, jadi untuk pembelajaran kelas 10, jadi untuk meningkatkan kemampuan di bidang sejarah ya, sangat menarik sekali, jadi kita bisa belajar di luar. Mungkin itu saja. Ibu, terima kasih. Di Mojokerto saya jadi dapat pengalaman yang baru dan tempat yang sangat baik. Dan kesan saya selama berada di Mojokerto sangat menyenangkan. Di samping jalan-jalan kita bisa belajar dari sejarah-sejarah seperti Candi Brahu, seperti Candi Bajang Ratu dan lain-lain. Kesan dari saya itu seru banget di sana dan meskipun melelahkan tapi menambah pengalaman banget. Pesan besar kita, Saya sangat senang mengenali candi-candi yang ada di Mojokerto. pesannya ialah jas merah jangan sekali-sekali melupakan sejarah ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.